Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya, semoga bahagia semuanya hari ini. Karena kita hari ini akan belajar masih seperti video sebelumnya sih, masih tentang limit ya. Kita bahas lagi sedikit yang ada di video sebelumnya dan kita tambah beberapa pembahasan soal agar nanti kalian sudah terbiasa dengan soal-soal limit yang sederhana maupun soal-soal limit yang bentuknya lebih kompleks gitu. Coba kita ingat-ingat kembali ya yang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bentuk umum limit kan seperti ini ya. Limit X mendekati C dari fungsi fx sama dengan L. Berarti L ini kan hasilnya gitu. Kemudian ada limit kiri dan limit kanan. Limit kiri dimulai dari yang negatif, limit kanan dari yang positif. Limit kiri didekati dari sisi kiri, kalau dari garis bilangan ya. Limit kanan didekati dari kanan. Sebuah fungsi dikatakan memiliki limit ketika limit kirinya sama dengan limit kanan. Ini ya. Limit kiri sama dengan limit kanan. Oke. Ada beberapa cara menentukan limit dari fungsi aljabar. Yang pertama tinggal kita substitution. Seperti biasa. Ketika di sini X mendekati 4, berarti semua variabel X di sini diganti nilainya dengan 4. Sehingga ketemu hasilnya. Dan ada beberapa sifat fungsi aljabar yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Seperti ini ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, bahkan ada pangkat, dan juga yang bentuk akar yang terakhir. Kemudian juga limit bentuk tak tentu. Nah, aslinya gini, ketika kalian menghitung sebuah limit dari sebuah fungsi dan itu bentuknya pecahan khususnya ya, itu nggak boleh ketemu hasilnya 0 per 0. Sama seperti tadi, misalnya kalian masukkan X-nya, kalian substitusi X-nya fungsi sebuah fungsi pecahan, terus ketemu 0 per 0, nah ini disebut limit bentuk tak tentu. Sehingga tidak valid ini jawabannya dan harus diselesaikan dengan metode lain. Di video sebelumnya sudah kita bahas juga beberapa metodenya ya, termasuk pemfaktoran, kemudian perkalian sekawan. Coba di video kali ini saya tambahkan satu metode lagi, yaitu menyelesaikan limit tak tentu menggunakan metode pemisalan. Misal nih, langsung ya, nanti kita ditanyakan limit X mendekati sini dari fungsi ini. Kelihatannya rumit ya, ada akar pangkat 5 dari X, akar pangkat 3 dari X, bahkan sampai ada yang akar pangkat 15 dari X. Kalau kita hitung menggunakan perkalian sekawan bisa sih, cuma nantinya malah ujungnya penghitungannya malah lebih susah nantinya. Dan kalau ada soal-soal bentuknya mirip-mirip seperti ini, bisa kita gunakan metode pemisalan. Nah, jadi kan ada limit mana tadi ya ini? Kelihatan kan? Akar pangkat 5 dari X, akar pangkat 3 dari X, akar pangkat 15 dari X. Coba, karena di sini yang paling besar, KPK-nya, KPK dari 5, 3, dan 15, artinya bisa dibagi 5, bisa dibagi 3, bisa dibagi 15, itu adalah 15 sendiri, maka kita misalkan X adalah Y pangkat 15. Kenapa harus Y, tidak harus Y, terserah kalian. Kemudian tinggal kita substitusi, X-nya diganti Y pangkat 15. Akar pangkat 5 dari Y pangkat 15 kan Y pangkat 15 bagi 5. 15 bagi 3. Bagi seperti biasa ya, sehingga ketemu bentuk seperti ini. Kemudian di sini kita keluarkan Y pangkat 3-nya. Sehingga di sini jadi 1, Y pangkat 5 jadi Y pangkat 2. Nah, sehingga bisa difaktorkan 1 min Y kuadrat. Ingat, A min B, A kuadrat min B kuadrat. Ini bisa jadi A plus B kali A min B. Jadi 1 min Y, 1 plus Y. Tuh, sini bisa kita sederhanakan.
tinggal Y pangkat 3 sama 1 plus Y. Tinggal kita masukkan Y sama dengan satunya. 1 pangkat 3, 1. Ini 1 plus 1, 1 kali 2 hasilnya 2. Itu salah satu contoh soal soal limit yang bisa diselesaikan menggunakan metode pemisalan. Kemudian lagi, wah, sama ini ya. Ini aja deh. Kita punya limit X mendekati 2 dari fungsi X pangkat 4 min 4 X kuadrat dibagi X kuadrat plus X min 6. Kita coba dulu, kita masukkan apakah ketemu 0 per 0. Kalau ketemu 0 per 0, berarti harus kita selesaikan dengan beberapa metode yang sudah kita pelajari. Jadi 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 2. Yang bawah 2 kuadrat plus 2 min 16, min 16. Ini 4 tambah 2, 6, min 6 berarti 0. Berarti 0 per 0. Berarti ini limit tak tentu. Sehingga harus bisa kita selesaikan menggunakan metode lain. Nah, kita hapus ya. Langkah pertama harus kalian cek dulu. Pakai itu 0 per 0 atau tidak. Kalau tidak 0 per 0, berarti sudah itu hasilnya. Kalau 0 per 0 harus kita selesaikan menggunakan metode yang lainnya. Ini bisa kita faktorkan. X pangkat 4, X pangkat 2 kita keluarkan. Bisa X pangkat 2 min 4. Di sini yang bawah bisa kita faktorkan jadi X plus 3 X min 2. Yang ini bisa difaktorkan lagi ternyata. Jadi X plus 2 X min 2. X plus 3 X min 2. Bisa kayaknya tinggal masukkan 2-nya menggantikan X. Jadi 2 kuadrat 4 dikali 2 tambah 2 4. Ini 2 tambah 3 5. 4 kali 4 bener ya, coba nanti cek lagi hitungannya, barangkali bisa keliru hitungnya. 4 kali 4 16 per 5. Jadi limit ini hasilnya 16 per 5. Itu mudah kan ya. Ini salah satu contoh soal yang bisa diselesaikan menggunakan metode pemfaktoran. Bisa kita faktorkan kemudian kita sederhanakan sehingga ketemu hasilnya. Sehingga ketika kita masukkan nilai 2 ke dalam fungsi yang sudah disederhanakan tidak ketemu 0 per 0. Lanjut. Ini kayaknya masih tentang pemfaktoran. Coba ya kita faktorkan. Ciri-cirinya gini. Ini kan ada X sama dengan 3. Atau kita cek dulu deh, kita nggak percaya. Tapi kayaknya ini 0 per 0 kalau kita masukkan. 3 pangkat 3 kurangi 3 pangkat 3 berarti 0. 0 per 0 coba kalian hitung nanti pasti ketemu 0 per 0. Sehingga harus bisa kita selesaikan menggunakan cara lain. Gini, kalau tadi pangkat kalau tadi pangkat 2 enak kan ya pemfaktorannya, ada pangkat 3 pangkat 4 agak kesulitan biasanya kita. Buat mempermudah kita coba lihat limitnya. Limitnya X mendekati 3 artinya X min 3 kan gini ya. Jelek tulisannya ya. X min 3. Sedangkan X pangkat 3 min 3 X kuadrat plus 4 min 12 ini harus kita faktorkan. Kita kan bingung nih berapa saja faktornya. Karena ini ketika dimasukkan ke yang atas itu hasilnya ketemu berarti bisa dipastikan X min 3 ini adalah salah satu faktor dari persamaan yang atas ini. Jadi tinggal kita bagi aja dengan X min 3 nih. Gini ya. Jadi X pangkat 3 dibagi X berarti X kuadrat dong. Ini semua kali X kuadrat. Jadi X pangkat 2 dibagi X berarti X pangkat 3. X kuadrat kali min 3 berarti min 3 X kuadrat. Ini kurang ini habis, ini kurang ini juga habis. Turun 4X min 12 nya. 4X dibagi X berarti ini harusnya 4. 4 kali X berarti 4X. 4 kali min 3 min 12. Berarti bisa dipastikan faktornya adalah X min 3 sama X kuadrat plus 4. Yang atas saya ubah X min 3 dikali X kuadrat plus 4. Tuh.
Jadi tinggal kita faktorkan yang bawah. Sorry, kepencet. Nah, mana tadi? Ini. Oke, tunggu sebentar. Tinggal kita faktorkan yang bawah. Di sini bisa saya pastikan juga yang bawah salah satu faktornya adalah X-3. Kenapa? Karena X sama dengan 3 ketika saya masukkan ke sini ketemunya 0. Dengan cara yang sama kita bagi seperti tadi. X pangkat 4 X pangkat 3 plus X min 3. X min 3. X pangkat 4 bagi X berarti X pangkat 3. X pangkat 3 kali X pangkat 4, X pangkat 3 kali min 3 min 3, X pangkat 3. Habis dikurangi tinggal X min 3. X min 3 bagi X min 3 berarti 1. Berarti yang bawah ini X pangkat 3 plus 1. Ini bisa disederhanakan. Tadi berapa limitnya ya? X mendekati 3. Jadi tinggal kita substitusi 3-nya ke sini sama yang bawah. 3 kuadrat plus 4 berarti 13. 3 pangkat 3 27 tambah 1 berarti 28. Berarti hasilnya dari soal ini adalah 13/28. Itu ya. Oke, once more again. Satu soal lagi. Tetap langkah pertama kalian jangan terus tetap harus hati-hati ya. Tetap harus dicek apakah hasilnya ketemu 0/0. Kita masukkan dulu 2-nya menggantikan X semua. 3 kali 2 kurangi 1 berarti 5 dikurangi 2 tambah 1. Kemudian di sini 2 kali 2 kurangi 1 berarti akar 3 ya, berarti sini akar 2. Tidak ketemu 0/0 kan ya? Berarti sudah, ini hasilnya tinggal kalian sederhanakan menggunakan perkalian sekawan. Seperti itu. Tetap harus hati-hati, kita harus cek dulu apakah 0/0 atau tidak. Kalau tidak 0/0 berarti ya wis itu jawabannya. Kalau 0/0 berarti harus kita selesaikan menggunakan cara boleh substitusi, boleh pemfaktoran, boleh permisalan, boleh perkalian akar sekawan. Gitu, bukan substitusi tadi. Saya ulang ya, boleh diselesaikan dengan perkalian akar sekawan, boleh dengan permisalan, boleh juga dengan cara pemfaktoran. Itu ya. Nah, cukup dulu untuk video kali ini. Terima kasih atas atensi yang kalian berikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.